Ya pemirsa, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda kronologi kejadian perilaku pelecehan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan yang ada di Kunciran pemirsa mengenai kronologi tragedi jahanam tersebut yang terjadi pada 2 Juli di mana ini merupakan awal mula korban melapor ke polisi. Lalu di 30 September, polisi bersama P2TP2A periksa 11 orang saksi dan juga korban bahkan juga pelapor dalam hal ini. Lalu di 6 Oktober, polisi akhirnya menetapkan 3 tersangka, Sudirman, Yusuf, dan Yandi. Sementara Yandi Supriyadi buron. Yusuf, Yandi adalah pengasuh, sementara Sudirman adalah pemilik yayasan atau panti asuhan. 8 Oktober, korban melapor ini pun bertambah menjadi 7 orang, 4 anak dan 3 dewasa. Pemirsa, kasus pelecehan seksual dan pencabulan belasan anak penghuni panti asuhan di Kunciran, Tangerang, Banten menjadi sorotan di ruang publik. Peristiwa ini terungkap saat salah satu anak melapor kepada orang tua asuhnya melalui pesan singkat pada media sosial. Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, terbongkarlah tragedi jahanam di panti asuhan ini. Dan berikut cuplikan wawancaranya dengan Dean Herdesviana, orang tua asuh yang juga pelapor dalam kasus ini. Awal mula saya mendapatkan berita itu korbannya ngadunya lewat sosmed, lewat DM Instagram, tapi pakai anonim. Karena mereka ini setelah saya telusuri, kenapa baru sekarang sayang ceritanya begini. Takut bunda, mereka takut ya karena saking deketnya saya sama pimpinan ini yang sekarang sudah jadi tersangka. Mereka takut saya nge-backup. Dan mereka nggak ngerti, rata-rata yang dinodai, yang dicabuli itu dari usia 7 tahun, 8 tahun. Sementara mereka kan nggak punya ayah. Mereka berpikirnya itu bentuk kasih sayang normal seorang ayah. Karena di sana adabnya adalah cium tangan, pipi kiri, pipi kanan, jidat, lalu cium bibir. Mereka pikir ya cium bibir tuh biasa gitu loh. Nah, saya awalnya nggak percaya nggak percaya banget karena ini saya juga mau melaporkannya, mau mengawal korban itu juga dilema karena ini teman dekat saya, teman kecil saya, 20 tahun kami bersama, 20 tahun lebih, 20 tahun saya menikah aja sudah 20 tahun, mereka dukung pernikahan saya kayak 25 tahun deh saya main sama si korban, si pelaku ini. Akhirnya dengan ditemani oleh kakak asuh di sananya, saya tanya, siapa yang tahu? Aku cerita ke kak ini, saya kumpulin. Akhirnya datang tuh mereka berlima ke sekolah saya. Karena kita sama-sama punya yayasan, dia yayasan panti asuhan, saya yayasan pendidikan gitu. Ketika cerita gitu, ya yang tadinya bilang cuman saksi, tapi feeling saya seorang ibu main. Kalau saksi, kenapa dia ceritanya sampai bergetar, sampai mata nanar, keluar air mata, gemeter. Akhirnya saya panggil salah satu pengasuh. Bener, kamu cuman saksi aja sayang. Gemeter lagi gitu. Akhirnya saya temukan para kakak pembina di sana juga hasil dari korban pencabulan Sudirman ini. Jadi ketika mereka dinodai, dicabuli, itu ketika mereka usianya belasan tahun. Ada yang 9 tahun. Karena salah satu korban yang 9 tahun itu saat ini ada sama saya, usianya sekarang 16 tahun. Kalau dia 7 tahun di panti asuhan ini, ya berarti kan sudah 7 tahun yang lalu, Mbak. Usia dia lagi 9 tahun gitu. Dan untuk menguak para korban ini mereka malu. Dan sampai ketemu pun akhirnya ada salah satu korban yang orang tuanya tunanetra. Saya pendekatan lagi ke orang tuanya, Bu, anak ibu sudah nggak ngerti ngebayangin orang tunanetra tuh dicabulin tuh kayak gimana, nggak ngebayangin, disodomi tuh kayak gimana, nggak ngebayangin gitu loh. Ketika ada salah satu yang disodomi itu nangis sampai pingsan, Mbak, untuk menceritakan penderitaan dia bertahun-tahun aja. Saya punya videonya, di video ini sama salah satu teman saya untuk menggali ini. Dia sampai tegang, kaku, marah, bahkan kejang dan berakhir pingsan.
Untuk cerita aja dia pingsan. Bagaimana mungkin 7 tahun dia tahan itu semua. Dan ini 7 tahun orang yang baru ketahuan sekarang. Sementara panti asuhannya ini sudah 20 tahunan. Kan berarti kalau dikuak bisa ratusan. Ya pemirsa, seperti kita ketahui pemirsa bahwa itu tadi dia pernyataan dari pelapor. Dan sekarang kita akan menghadirkan ini profil dari pelaku pemirsa. Ya, ini adalah Sudirman alias Abi Sudirman, usia 49 tahun. Dia adalah pemilik yayasan panti asuhan dan statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Sudirman, yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Yusuf Bakhtiar, usia 30 tahun. Dia merupakan pengasuh di panti asuhan dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu ada Yandi Supriyadi alias Alif, usia 28 tahun dan juga pengasuh di panti asuhan. Saat ini status Yandi buron atau masuk ke dalam daftar pencarian orang.